Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuliakan Dia, mengagungkan namanya, meninggikan Dia, memasyurkan Dia, dan memuliakan Dia. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, untuk menjadi kekuatan bagi kita, untuk menjadi penghiburan bagi kita, untuk menjadi dasar pondasi kita untuk melangkah maju apa yang Tuhan ingin kehendaki dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur buat hari yang baru ini. Kami memuliakan Engkau, menaikkan syukur kepadamu bahwa Engkau masih memberi kami kesempatan hidup. Biarlah hidup kami untuk memuliakan Tuhan, dan biarlah sepanjang hari ini kami mengawali dengan membaca firman-Mu, merenungkannya, serta melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 2. Semua adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging, dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam kasih Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini bahwa kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia-Nya kepada kita. Nah, kembali dalam perikop ini, semua karena kasih karunia Allah, menguraikan beberapa hal yang penting di sini. Yang pertama adalah keadaan orang-orang Efesus ini pada dasarnya adalah orang-orang yang menyedihkan, yang malang begitu ya. Kita perhatikan ayat 1-3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Nah, ini tandai, garis bawahi. Hidup di dalam hawa nafsu daging. Artinya menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Inilah yang dikatakan
uh, orang yang mati dalam pelanggaran dosa, dan dikatakan hidup dalam kemurtatan, ya. Perhatikan ayat 11 dan 12. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Dulu tanpa Kristus, tidak termasuk di dalam kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Wow, kalimatnya dikatakan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Orang Jepang itu mereka punya filosofi ikigai. Apa yang dimaksud dengan ikigai? Ikigai itu adalah tujuan hidup. Kalau kita perhatikan zaman dulu, mereka bunuh diri karena tidak punya tujuan hidup. Kalau stres, depresi, lalu bunuh diri. Kenapa? Karena tidak punya tujuan hidup. Nah, akhirnya usia yang tidak punya tujuan hidup, usianya adalah usia pendek. Berbeda dengan orang-orang yang punya tujuan hidup. Usianya bisa 80 sampai 100 tahun. Dan ikigai ini dikatakan memiliki hubungan yang selaras di dalam kesukaan, di dalam kesenangan, dalam diri, dalam pengabdian, dalam pelayanan, dalam usaha. Jadi ada keharmonisan hidup orang-orang di Jepang sana. Itulah yang disebut ikigai. Ikigai adalah bagaimana memaknai hidup, memiliki tujuan. Nah, kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di sini, semua karena kasih karunia. Jadi jemaat di Efesus mengalami kemalangan. Mereka hidup di dalam kemurtatan. Mereka mati dalam pelanggaran dosa, seperti saya bacakan tadi. Hal yang kedua dikatakan perubahan yang indah yang dikerjakan dalam diri mereka, dan oleh kasih karunia yang mengubahkan. Ada perubahan yang signifikan, ya. Perhatikan ayat 4 dan 10. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya, yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat.
Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, dan menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Luar biasa Bapak Ibu. Hatinya senang, gembira, sukacita karena di dalam Dia, Bapak Ibu, saudara dan saya juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Hidup kita, tubuh kita ini ada bait roh, ada baitnya Tuhan, ada Roh Kudus. Dia mau tinggal di dalam kita. Mari buka hati Bapak Ibu, beri undang Tuhan masuk, beri Roh Kudus untuk masuk menguasai hidup kita. Janganlah kiranya ada roh lain menguasai hidup kita. Kita mau dipimpin oleh Dia. Biarlah pagi hari ini kita mau menerima kasih karunia itu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Terpujilah namamu, segala hormat kemuliaan bagi namamu. Biarlah melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan, bahwa semua adalah kasih karuniamu, bukan usaha kami, tetapi pemberianmu. Karena kasih-Mu yang luar biasa itu, Kau merindukan supaya kami juga ikut diselamatkan. Kami yang tidak layak dilayakkan, kami yang berdosa, Tuhan diampuni segala pelanggaran kami oleh darah Yesus Kristus. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Mohon berkati keluarga mereka, anak cucu mereka dimanapun mereka berada. Berkati usaha pekerjaan hamba-hamba Tuhan, pekerjaan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mohon kekuatan kesehatan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Yang mengalami situasi pandemi dan mengalami kesulitan di rumah tangga mereka karena sakit corona atau apapun itu, kami percaya Engkau Maha Penyembuh, dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat siang hari ini. Kami percaya Engkau Allah kami yang setia dan penyelamat kami, penyembuh kami. Kami mohonkan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang percaya katakan amin.